Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih gabung menyaksikan pembahasan Olimpiade Matematika tingkat dasar ya. Oke, kali ini kita akan membahas soal dari luar, yaitu dari Amerika ya, AlphaMath Contest Euler Division 2020 atau 2020. Oke. Untuk soal yang pertama ini kita buat kita bahas dulu ini dari yang termudah ya. What is 3 plus 1 cross 2 ya. Untuk mengerjakan soal ini, nah maka ini diterapkan konsep operasi dulu yang mana dikerjakan, tentunya yang perkalian dulu ya. Oke, sehingga ini 3 plus 1 kali 2 itu 2, hingga hasilnya adalah 5. Oke. Ini soal yang pertama pasti ini dibuat yang termudah dulu. Nah, supaya peserta merasa yakin di awal bahwa nanti akan mudah, jadi menanamkan bahwa yang pertama ini yang mudah dulu. Nah, jadi kita ngerjakan yang mudah-mudah dulu. Nah, oke. Yang kedua, the area of a square is 64 centimeter square. What is the length of a side of square in cm, centimeter? Oke, ini ada persegi ya. Persegi dengan luas ini sama ya. Persegi luasnya 64 cm. Maka kita diminta mencari panjang. Hingga ini panjang adalah sisi kali sisi dengan luas. Sisi kuadrat sama dengan 64 di S kuadrat ini 8, sehingga S nya adalah 8. Jadi ini 8 ya. Oke, mudah sekali ya. Next, number 3. What is 20% of 15? Berapa persen, berapa nilai dari 20% dari 15? 20% kali 15. 20 per 100 kali 15. Ini disanakan dibagi 5 per 3, ini dapat 2. Dan ini sehingga tinggal 1 kali 3 sama dengan 3. Oke, sampai nomor 3 masih mudah-mudah. Sekarang nomor 4. The product of two whole number is a prime number. What is the smaller of the two number? Ya, jadi di sini kita dikasih tahu atau diberikan suatu informasi bahwa perkalian dua bilangan adalah sebuah bilangan prima. Maka bilangan yang lebih kecil dari bilangan itu, yang terkecil itu berapa? Nah, kalau pertanyaannya yang terkecil, maka kita mengarahkan bilangan prima terkecil. Oke, sekarang dua bilangan
hasilnya prima. Misalnya ini P kali Q itu suatu bilangan prima. Maka di sini jelas salah satu adalah angka 1 ya. Misalnya ini 1 kali 2 prima, 1 kali 3 prima, 1 kali 5 juga prima. Maka kalau diminta mencari yang terkecil, berarti salah satunya ini antara PQ ini jelas angka 1. Jadi yang terkecil adalah angka 1. Nah, mungkin pertanyaannya ini the bigger atau yang terbesar. Kita nggak akan mendapatkan bilangan prima terbesar. Oke. Berikutnya masih mudah sampai nomor 4. Number 5. What is the value of 5? Ini kita mencari nilai ini 5 kali 5, kita kerjakan yang bawah ini dulu. Jadi kita samakan menyebut 6 berarti dikali 6 30 min 5 per 6. 5 kali 5 per 30 kali 5 itu 25 per 6. Nah, gunakan sifat untuk pembagian. Kalau kita punya A per BC itu sama dengan A kali C per B. Jadi ini 5 kali 5 25 per 25 kali 6, hingga hasilnya ini 1, jadi 1 kali 6 6. Oke, sampai nomor 5 cukup mudah. Number 6. Alex has 4 sheets, 2 pairs of pants and 1 pair of shoes. If an outfit consists of the sheet, a pair of pants and a pair of shoes, how many outfits can Alex wear? Oke, Alex mempunyai 4 kaos ya. 4 kaos, 2 celana dan 1 sepatu pasang ya. Nah, jika pakaiannya terdiri dari 1 kaos, 1 celana dan 1 sepatu, berapa banyak cara ini pakaian? Oke, kita tahu bahwa ini ada 4 kaos, jadi ada 4 kemungkinan karena yang dipakai 1. Kemudian ini ada 2 celana, berarti 2 kemungkinan bisa dipakai, dan sepatunya hanya bisa 1 pilihan dari 1. Jadi 4 kali 2 kali 1 sama dengan 8 macam pakaian atau kombinasi pakaian yang bisa digunakan oleh Alex. Oke, cukup mudah ya, karena ini ada pilihannya 4, pilihannya ada 2, sehingga ini 4 kali 2, ini hanya 1 pilihan. Oke, number 7. The number 1 has the property that the sum of the digits of each square is equal to itself.
What is the next smallest number with this property? Jadi bilangan 1 atau angka 1 itu mempunyai sifat bahwa jumlah dari digit-digitnya sendiri itu sama dengan jumlah dari kuadratnya. Maksudnya begini, jadi 1 itu kalau dijumlahkan kan 1 kuadrat itu juga 1. Nah, bilangan berapa lagi yang sifatnya seperti ini? Oke. Misalnya 2, ini dijumlahkan 2, kalau 2 kuadrat ini 4. Oke. Nah, berarti coba sekali lagi, 3 kuadrat ini 9, tidak sama dengan 3 ini. Kalau 4 gimana? 4 kalau 4 kuadrat 16, 1 tambah 6 ini 5, jadi tidak sama. Kita nyari yang sama, sehingga peluangnya untuk di belakangnya angka 1 adalah 9. Nah, kalau 8 plus 1 kan juga 9. Nah, artinya 8 plus 1 itu diperoleh dari 8, 1 atau 18. Kalau 18 tidak mungkin. Berapa kuadrat yang bilangannya? Jadi yang mungkin adalah 8, sehingga di sini adalah ini 9 kuadrat, sehingga 9 itu sama dengan 8 plus 1. Nah, jadi sini adalah ke 9 ya. Oke, mulai berpikir. Nomor 8. What is the smallest whole number which puts to less than a prime number and 2 more than a prime number? Jadi kita diminta mencari bilangan terkecil yang mana itu bilangan itu kurang dari selisihnya 2 dari sebuah bilangan prima dan lebih dari 2 sebuah bilangan prima. Nah, jadi misalnya kita data bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7, 11. Kita cari bilangan prima yang kalau dikurangi 2 itu juga prima, ditambah 2 juga prima. Nah, kalau ini enggak, 3 enggak, sehingga yang paling mungkin adalah 5. Jadi 5 kurang 2 sama dengan 3. Benar, 5 plus 2 sama dengan 7. Nah, jadi bilangan terkecil yang punya sifat kurang 2 itu bilangan prima, dan lebih dari 2 juga bilangan prima adalah angka 5. Jadi ini 5. Oke, berikutnya, bags of chips are sold for $3 each, or 2 bags for $5, or 4 bags for $9. If Justin has exactly $17, what is the maximum number of bags of chips that he can buy? Jadi pertanyaan adalah berapa maksimum bags ini yang bisa dibeli oleh Justin. Dia hanya punya $17 dan setiap $3
Jadi satunya $3. Kalau beli 2 itu $5. Itu lebih irit. Tapi kalau beli 4 $9. Berarti kita maksimalkan yang ini. Yang beli 4 itu $9. Nah, kalau kita beli yang 4, maka ini sudah min $9. Nah, kalau kita belinya 2 atau 44 gini, uang Justin tidak sampai karena hanya 17. Kalau 2 kan sudah min 18, jadi kurang $1. Jadi maksimal untuk beli paket yang $4 itu cukup 1 ya, 1 kali, sisanya masih 8. Nah, kita belikan yang paket 2, kita belikan berapa? Kalau 8 kita bisa belikan 4 ya, 4 kali 2. Nanti ini kalau 4 ini yang di 20 nggak nyampe. Ini kalau 5, berarti ini $5 maksimal juga 1 ya, 1, tapi yang isinya 2 itu berarti kurang 5, masih sisa berapa dolar? 15, masih sisa 3, berarti 3 kali 1, sehingga ini min 3. Nah, total yang diperoleh banyaknya adalah di total bag ini dapat 4, ini dapat 2, ini dapat 3, sehingga dapat 6, 9, sehingga ini dapat 9 bag. Oke. Benar ya ini? Oh, sorry. Ini kalau beli 1 itu setiap bag itu $3. Sorry, berarti ini belinya cukup 1, sehingga ini 1, sehingga ini hasilnya adalah bukan 9 tapi 7. Saya hapus saja. Oke, gitu ya cara berpikirnya. Udah. Oke. Berikutnya number 10, notice that 1 plus 2 1 plus 1 equal to square. 1 plus 2 plus 3 plus 2 plus 1 again equal to 3 square. Then 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 equal to 4 square. Kita lihat polanya. If we have 1 plus 2 1 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9, then plus 8 plus 7 plus 6 until plus 1 equal to a square or some positive integer a. What is a? So pertama kita lihat pola ini. Nah, di tengah-tengahnya ini sesuai ini, kemudian ini 3 tengah-tengahnya, kemudian ini tengah-tengahnya 4. Hingga kita lihat apakah ini tengah-tengah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 8 7 6 5 4 3 2 1. Oke, pas tengah-tengah.
Sehingga di sini 9 jelas bahwa hanya adalah 9. Oke. Berikutnya number 11. What is the value of 1 cubic plus 2 cubic plus 3 cubic plus 4 cubic minus 1 plus 2 plus 3 plus 4 square. Nah, untuk mengerjakan soal ini jangan hafalkan rumus-rumus, ini hanya sampai 4, kita jumlahkan saja. 1 plus 2 cubic, 2 cubic is x, and 3 cubic is 27, then this 64 is 1 plus 2 plus 3 6 dan square. Oke. 9 tambah 27 36 tambah 3 100. So 0. Okay. Berikutnya 12. How many factors does the number 100 have? Kita diminta mencari banyaknya faktor dari bilangan 100, ya, faktor positif. Oke. Kita bisa mengerjakan secara manual faktor dari 100. Itu 1 2 4 5 10 12 ya 20 25 15 and so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 faktor. Cara alternatif yang lain bisa kita cari bahwa 100 itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Nah, sehingga rumusnya adalah ini, karena ini 2, ini 2, sehingga ini adalah 1 plus 2, 1 plus 2. Jadi kalau kita punya satu bilangan ini, nanti kita bisa nyatakan ini bilangan A aja. Ini prima 1 pangkat n itu dikali prima 2 pangkat m, maka banyaknya faktor adalah n plus 1 m plus 1. Oke. Number 13. What is the remainder when 22 multiplied by 23 multiplied by 24 is divided by 7. So kita mencarinya 22 dibagi 7, itu kita mencari sisa dari ini adalah sisanya adalah 1, ya kan? Kalau 21 0, kemudian 23 7, sisanya adalah 2 24, sisanya adalah 3. So sisa dari perkalian ini, karena ini perkalian,
Kasihnya adalah 1 kali 2 kali 3, 6. So the remainder when this divided by 7 is 6. Okay, number 14. At a party, every person shakes hands once with 2 other people. If there are 7 people at the party, how many total handshakes took place? Pada sebuah pesta, setiap orang berjabat tangan sekali dengan 2 orang lain. Jika ada 7 orang di pesta tersebut, berapa banyak total jabat tangan? 7 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika orang pertama ke sini dan ke sini. Oke. Dan sebaliknya. Maka orang pertama nggak boleh ke sini. Ini ke sini. Total jabat tangan ada berapa? 14. Itu 7 kali 2. Nah, karena yang ditanyakan adalah orangnya, ya, berapa kali jabat tangan kan dihitung 1 kali, ini dengan ini, ya kan? Kemudian di 1 dengan 7 dengan 1 ini 1 kali jabat, sehingga banyak jabat tangan itu ini dibagi 2, ada 7 kali. Oke. Jadi misalnya 7 dengan 6 itu sama dengan 6 dengan 7. Oke. The last number, 15. On the Euler exam, there are 25 questions. A correct answer is worth 10 points. A blank answer is worth 1 point, and an incorrect answer is worth 0 point. Every student in the Omega Moon class scores 61 points on the Euler exam. If no 2 students in the class got the same number of questions correct, what is the maximum possible number of the student in the class? Jadi ada 25 pertanyaan. Kemudian ada kriteria benar dikali 10, kosong dikali 1, dan salah kali 0. Oke. Kemudian setiap murid itu mempunyai skor yang sama. Ada skor yang sama. Setiap murid punya skor yang sama. Tapi tidak ada 2 murid dalam satu kelas itu punya jawaban benar yang sama. Jadi tidak ada jawaban yang sama, nggak ada. Maka pertanyaan adalah berapa banyak jumlah maksimal murid di kelas tersebut. Oke. Karena totalnya ini 61, kemungkinan terdiri dari karena ini 10
Kalau benar 10 berarti 6 kali 10 plus 1. Jadi benar 6 dan 10 tambah yang kosong 1. Oke, kemudian yang kedua ini benar 21, jadi ini 4 kali 10 plus 21 kali 1. Ini 1 kali 1. Oke, ini juga 61. Ada kemungkinan lain? Kalau benar yang lain misalnya 2, kalau 3 ya 30, berarti kurang 41. Nggak mungkin karena soalnya hanya 25. Nah ini total soal sudah 25 kan, 4 soal plus 21 soal. Nah jadi nggak mungkin ini turun lagi. Jadi misalnya ada lagi, ada lagi yang 5 ya, 5 kali 10 plus 11 kali 1. Oke, ada kemungkinan lain? Nggak ada. 3 kali 10 30 plus 31 nggak mungkin lebih jumlah soal. Jadi karena setiap murid punya poin 61 berarti hanya ada 3 murid, 3 student. Nggak ada murid yang mendapatkan yang lain, murid keempat 61 nggak ada karena kemungkinan hanya 3. Jadi hanya 3 murid. Oke, terima kasih untuk nomor 16 dan berikutnya di video selanjutnya silakan subscribe untuk menambah info-info terbaru dan menjadi pahala bagi kita semua.